5 atau 10 tahun ke depan KDM, Kang Deddy Mulyadi ngalamin jadi presidennya Indonesia, berarti apa yang disampaikan nenek buyut aku itu benar. Jadi nenek aku tuh pas aku zaman masih kecil, masih bocil, umur 5-6 tahun, tapi masih ingat banget ya di kepala diceritain. Ini tuh dulu diceritain sama emak, katanya neneknya dia, bahwa nanti tuh bakal ada presiden Indonesia itu orang Sunda, dia anak petani, dia bisa bertani dan dia ngurus alam. Merinding aku ya, kalau ingat itu aku merinding. Dan aku tuh tadi nanya sama mama, mama masih ingat gak cerita ini. Ya, mama bilang. Merinding. Kata nenek buyut aku tuh, ketika si anak petani ini jadi presiden, hidup rakyatnya tuh makmur banget, katanya gitu. Walau alam ya. Ini beneran gila sih, ya. Ini beneran gila nih. Kenapa? Ini sama persis banget dengan cerita buyut aku. Ini bukan ngikut-ngikut ya. Ini kebetulan atau gimana nih? Gimana guys, menurut kalian? Merinding nggak? Nih aku juga penasaran ya, gimana pendapat kalian? Tolong tulis di kolom komentar kalau misalkan memang beneran ini bakalan terjadi. Kita ya Allah alam ya, kalau misalnya nih untuk kedepannya kita nggak tahu, hanya Tuhan yang tahu. Tapi dari ciri-cirinya apa yang sama si kakak barusan katakan ya, kita nggak tahu nih orang Sundanya kalau misalnya memang bener jadi presiden. Nggak tahu nih, orang Sunda kan banyak nih, anak petani itu banyak ya gitu. Tapi kalau misalkan secara kebetulan Pak Deddy Mulyadi memang jadi nanti kedepannya untuk jadi presiden ya, mungkin ya aku tangkap itu ada sisi baik dan ada sisi negatifnya juga sih. Mungkin nanti aku bakalan bahas di next episode gitu ya. Tapi untuk sekarang aku pengen dengar pendapat kalian. Kalau menurut saya pribadi, ciri-cirinya mengarah kepada Kang Deddy Mulyadi. Ada dua kesaksian di sini. Yang satu dari Mbak itu katanya neneknya pernah ngasih tahu bahwa untuk presiden beberapa tahun mendatang itu orang Sunda, dan ciri-cirinya itu persis seperti Kang Deddy Mulyadi. Dan ada pernyataan yang membuat Indonesia mempunyai harapan yang besar gitu ya kepada Kang Deddy Mulyadi. Ketika beliau nanti menjadi presiden, maka rakyat Indonesia akan hidup makmur. Tujuannya itu kan, dan presiden pun pada saat memberikan visi misinya satu tujuan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Dan harapan dari hampir seluruh rakyat Indonesia saat ini hanya mengharapkan seorang Kang Deddy Mulyadi. Contoh kecil, warga di Jambi, mereka ngadunya kepada Kang Deddy Mulyadi. Padahal Kang Deddy Mulyadi seorang gubernur, bukan presiden. Warga di Lampung, di Jakarta, di mana-mana mereka ngadunya kepada Kang Deddy Mulyadi. Itu saja sudah menjadi salah satu ciri bahwa untuk kedepannya Kang Deddy Mulyadi akan menjadi the next presiden. Sini aja yang ada. Nah, ini istrinya. Iya, Pak. Kok masih muda sih istrinya? Ini anaknya. Oh, istrinya muda sih. Kamu kenapa kamu kesini semua? Ini istrinya. Umurnya berapa? 30. 30. Bapak 46, Pak. Oh, 16 tahun ya. Waduh, ini anaknya. Siapa? Bikinnya baru satu anaknya. 2 Pak, satu sekolah Pak. Satu sekolah di mana? Ya, sama di Morowali. Morowali, Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah. Ayo, udah makan belum? Belum makan kan? Di sini. Yuk. Oke. Sini. Bapak sini. 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 Oke. Sini kan sini. Waduh. Morowali. Kerjaannya apa Sulawesi Tengah? Saya cuma travel Pak. Travel. Antar jemput mana biasanya? Antar jemput penumpang dari Sulawesi Tenggara masuk Sulawesi Tengah. Sulawesi Tenggara masuk. Masih ingat fans dari Morowali Utara rela melakukan perjalanan darat menggunakan mobil dan akhirnya bisa bertemu langsung dengan Kang Deddy Mulyadi. Banyak kemarin yang sanksi, bisa nggak ya ketemu Kang Deddy Mulyadi? Bukan berarti karena Kang Deddy Mulyadi nggak mau ketemu ya, karena beliau saking sibuknya. Tapi lihatlah, ya ampun, padahal bisa diwakilkan oleh siapapun gitu ya, oleh jajarannya. Tapi Kang Deddy Mulyadi sendiri yang datang untuk menemui salah satu penggemar yang berasal jauh dari sana, dari Morowali Utara. Bayangkan saja. Ucapan
kawan-kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ribu-ribu terima kasih kepada Bapak Gubernur Jawa Barat yang sudah menerima kami dengan hati ikhlas, menyambut kami dan sudah bersedia berjumpa dengan kami. Tadi sudah berjumpa di restoran, sudah makan bersama, dan juga sekarang beliau sudah membooking hotel selama 2 malam. Hotel apa ini deh? Hotel Pullman. Hotel Pullman ini di booking beliau selama 2 hari untuk tempat kami beristirahat. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Kang Deddy Mulyadi. Hotel ini kalau saya dengar tadi jutaan sewanya dalam semalam, dengan fasilitas full, ada kolam renang di bawah, ada tempat permainan anak-anak. Ya, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih atas penghargaan dari Kang Deddy Mulyadi ya, melihat pengorbanan kami dari jauh, dari Sulawesi, bisa datang berjumpa dengan beliau, lalu beliau bisa memberikan suatu hal yang istimewa bagi kami. Kami nikmati 2 malam ini harus berada di hotel ini, Hotel Pullman. Ya, ini sekilas informasi dari kami. Jadi informasi dari kami teman-teman, selama 2 malam ke depan kami akan menginap di hotel ini, menikmati semua apa yang telah disiapkan di hotel ini, dan mungkin 2 hari kemudian baru kami keluar dari sini, kami bisa putar balik untuk kembali ke Morowali. Dan herannya itu, segudang aktivitas yang dimiliki oleh Kang Deddy Mulyadi, kesana kemari, tapi ada waktu untuk bertemu dengan penggemar. Itu artinya apa? Masyarakat yang bukan warganya, ini dari Morowali Utara loh, diperhatikan oleh Kang Deddy Mulyadi. Apalagi kalian warga Jawa Barat, sudah pasti selalu ada di hatinya Kang Deddy Mulyadi. Hal itu perlu kalian tanamkan, kalian perlu ingat dalam diri kalian tentang sosok Gubernur Kang Deddy Mulyadi. Mungkin sudah banyak yang lihat video dia, orang ini pada saat jadi narasumber di ILC, Pak Karni Ilyas. Banyak yang dia ungkapkan, banyak yang dia bicarakan, membahas tentang KDM, Bapak Aing. Sampai-sampai saya malas menayangkan isi pembicaraannya di video saya ini, karena terlalu menyakitkan, bukan hanya untuk KDM, tapi juga untuk kita rakyat Jawa Barat, di mana para pemilihnya, para pendukungnya dikategorikan IQ 78, yang artinya ya keterbelakangan mental. Dan KDM disebut dangkal dengan segala program-programnya. Kalau buat saya, orang cerdas yang hanya banyak bicara karena ingin kelihatan cerdas dan ingin pengakuan akan kecerdasannya, itulah orang bodoh yang sebenarnya, karena dia tidak mampu melawan egonya untuk tidak merendahkan orang lain. Karena orang cerdas itu tidak akan tersinggung dengan kesuksesan orang lain, apalagi berusaha menjatuhkannya dan mempermalukannya di muka umum. Bertarunglah dulu melawan egomu. Pandanglah semua manusia itu setara. Dan apa susahnya sih mengakui kesuksesan orang lain? Jangan merasa cerdas sendiri. Cerdas secara intelektual, tapi tidak cerdas secara emosional. Terima kasih.
Ada satu komentar dan nanti saya lemparkan kepada kalian untuk menanggapi komentar ini. Sebetulnya Rocky Gerung dan KDM itu sama-sama benar, Kang. Kalau Rocky Gerung menyarankan secara tersirat naikkan IQ anak-anak kita agar bisa berpikir atas kenakalannya, sementara KDM memperbaiki fisik dan mentalnya dengan jalan memulai dari dasarnya. Apa tanggapan kalian terhadap komentar ini? Kalau menurut saya itu tidak disampaikan secara tersirat lagi ya, tapi sudah secara gamblang. Apalagi ada indikasi atau diduga Bapak Rocky Gerung ini seperti melakukan penghinaan gitu ya kepada IQ warga Jawa Barat terhadap kualitas sumber daya manusia warga Jawa Barat. Walaupun memang mau memberikan pesan atau kritik, tolong disampaikan dengan cara yang lebih elok. Nggak ngomongin IQ, disebutin lagi IQ-nya berapa, dan itu mengarah kepada keterbelakangan mental. Siapa coba yang nggak sakit hati? Kalau cuman ngomong seperti Rocky Gerung, semua juga bisa. Tapi yang sulit tahu nggak siapa? Mempraktekannya. Sulit. Tidak semua orang bisa. Mungkin di luar sana banyak yang merasa, gampang pekerjaan dari Kang Deddy Mulyadi karena beliau punya kuasa. Jadi bisa seenaknya untuk mengambil keputusan, eksekusi, dan sebagainya. Tidak segampang itu guys, tidak segampang itu. Jadi untuk kalian yang menganggap remeh soal Kang Deddy Mulyadi, kalian coba praktek sendiri, bisa atau tidak.